Kita kembali lagi dengan podcast mengenai Nusantara Voice. Ya, halo sahabat Nusantara, kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana kita mencintai negara sendiri. Dengan topik yang diambil adalah cinta tanah air melestarikan budaya Indonesia. Nah, di sini kita kedatangan berbagai ASN muda yang masih membara, tapi tetap masih memiliki satu visi, yaitu adalah mencintai Indonesia dengan cara yang nyata. Ya, kebetulan di sini kita ketemu dengan 5 ya narasumber, ada Bapak dan Ibu ya lengkap ya. Mungkin belum afdol ya kalau misalkan kita belum perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin boleh kita perkenalan dulu dari Ibu Farida. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Abdillah. Perkenalkan, nama saya Farida Afriani. Saya berasal dari Politeknik Negeri Subang. Keseharian saya sebagai dosen di Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi dosen posuk ya bidangnya pertanian. Oke, selanjutnya saya ingin kenalan dulu dengan Ibu Irma. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Abdillah. Perkenalkan, nama saya Irma Ratnaningsi, saya dari ISBI Bandung, dosen Prodi Karawitan. Dari Bandung ya, kebetulan saya juga dari Bandung ya. Ternyata ada satu kampung halaman. Tapi bisa jadi beda ya. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin coba kenalan dengan Pak Gilang. Mangga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Kadilang. Saya dari Politeknik Negeri Subang, dosen program studi bisnis digital. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi sudah paham betul ya tentang digitalisasi ya. Jadi udah paham bagaimana untuk kemajuan bangsa ya. Oke, selanjutnya saya ingin kenalan dengan Ibu Siti. Mangga, dipersilakan. Ya, nama saya Siti Suhartini dari Prodi Tata Rias dan Busana, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Luar biasa ya, nasionalismenya sangat kuat sampai berdedikasi. Ya, mantap. Oke, untuk yang terakhir saya ingin kenalan dengan Ibu Inayah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Abdillah. Halo Sobat Nusantara, perkenalkan nama saya Inayah Rahmawati Putri Utami. Saya berasal dari Politeknik Negeri Subang. Saya kesehariannya sebagai dosen di jurusan pertanian. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Ternyata saya baru sadar satu hal ya. Ternyata hari ini narasumber kita adalah dosen semua. Ya, yang dimana mungkin mereka sudah pakar ya terhadap bidang-bidangnya. Tapi meskipun mereka dosen, ternyata mereka itu punya minat yang sangat tinggi dalam mencintai Indonesia ya. Mereka bahkan punya bidang-bidangnya tersendiri ya dalam hal yang mereka cintai. Meskipun tetap visinya satu ya. Oke, mungkin kita coba lanjut ya. Saya sebenarnya penasaran ya. Bahwa pertama itu saya pernah dengar ya di sini tuh ada narasumber yang ternyata dia itu sangat tertarik dan juga ingin mengembangkan Nusantara bermain. Boleh dong ceritanya kepada Bu Farida? Baik Pak Abdillah, terima kasih kesempatannya. Nusantara Bermain itu merupakan salah satu gerakan untuk mencintai Indonesia dengan cara yang sangat menyenangkan. Itulah kenapa saya sangat menyukai Nusantara Bermain. Di mana Nusantara Bermain ini kita tidak hanya menonton atau mendengarkan sejarah saja, tetapi kita langsung terjun untuk memainkan budaya tersebut. Contohnya pencak silat, ya itu adalah salah satu Nusantara Bermain. Kemudian wayang. Kenapa keduanya? Karena keduanya itu menurut saya salah satunya silat tuh. Silat itu adalah cara kita belajar bermain dengan raga agar kita tangguh dan tidak gampang diinjek-injek. Ya, kemudian untuk wayang itu adalah cara kita bermain dengan rasa biar kita punya hikmat dan tidak gampang kehilangan arah di tengah gempuran dunia digital. Dua-duanya adalah bukti kalau Indonesia itu bangsa yang kuat fisiknya, tetapi juga dalam jiwanya. Seperti itu Pak Abdillah.
Luar biasa sekali ya. Jadi dari permainan Nusantara sendiri pun bisa menjadi gambaran identitas Indonesia ya, bahwa ternyata dari Pancasila pun itu bisa menjadi image bahwa Indonesia itu ada negara yang kuat dan tidak mudah diinjak. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Oke, selanjutnya saya juga pengen dengar dong bahwa ternyata ada di sini narasumber yang ternyata dia itu sudah biasa ya, bahkan sangat tertarik tentang fashion dan gaya hidup nasional ya, yang biasanya sekarang itu banyak gembar-gembornya yang pengaruh dari luar, tapi dia tetap konsisten dengan gaya hidup nasional. Boleh ceritanya Ibu Siti? Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya Bapak, saya tertarik pada fashion ya dan gaya hidup nasional karena bagi saya fashion bukan sekedar penampilan, tapi juga identitas budaya. Indonesia punya kekayaan yang luar biasa seperti batik Indonesia ya, atau kebaya, atau kain tenun, dan banyak banget kain-kain wastra lainnya juga ya. Nah, yang dimana itu semua ada kaya akan makna ya. Dan saya juga sebagai dosen di bidang tata rias busana merasa penting ya, itu sangat penting untuk ikut melestarikan sekaligus mengembangkan agar tetap relevan, terutama itu untuk generasi muda. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya saya ingin coba dengar yang ternyata hobi jalan-jalan, tapi ternyata rasa arkeolog ya. Beliau ada seorang dosen yang ternyata punya hobi untuk melihat situ-situ peninggalan sejarah. Mangga, silahkan Pak Gilang bercerita ya. Betul Pak, saya memang suka jalan-jalan, terutama ke tempat-tempat yang bersejarah. Saya cukup sering mengunjungi candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Misalkan ada Candi Borobudur, Candi Prambanan seperti itu. Nah, menurut saya kedua candi itu bukan cuma indah secara arsitektur, tapi juga punya nilai sejarah dan budaya yang sangat luar biasa. Bahkan keduanya sudah dikenal sampai ke mancanegara, bahkan ke dunia seperti itu Pak. Saya jadi merasa bangga sebagai warga Indonesia, karena selain jalan-jalan, saya juga bisa belajar dari lebih dalam tentang sejarah Indonesia seperti itu Pak Abdillah. Luar biasa sekali ya. Meskipun sudah bertahun-tahun ya, sudah ribuan tahun berlalu, bahwa ternyata sejarah itu tidak pernah mati ya. Bahkan sampai sekarang pun bukti-bukti puing-puingnya masih tersisa ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada narasumber yang tidak kalah menarik ya, yang dimana kalau Indonesia itu tidak abdul atau tidak lengkap kalau misalkan tidak adanya alunan musik ya. Segala acara pasti ada musiknya. Boleh dong Bu Irma cerita-cerita kenapa sih sangat tertarik dengan alunan musik khas Indonesia? Ya, saya di sini mau menjelaskan tentang alat musik tradisional yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO pada tahun 2010. Ada yang tahu itu apa? Itu adalah angklung. Ya, yang kita tahu angklung secara sejarahnya dipakai untuk ritual pertanian sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri. Seiring berjalannya waktu, angklung jadi alat musik pertunjukan. Nah, melalui tokoh Daeng Sutigna itu yang mengembangkan angklung diatonis. Lalu sekarang sudah ada di Bandung nih Saung Angklung Ujo yang aktif memperkenalkan angklung kepada wisatawan mancanegara. Dari situ angklung mulai dikenal sampai akhirnya diakui oleh UNESCO pada tahun 2010. Luar biasa menariknya ya. Jadi angklung itu ya salah satu alat musik tradisional, ternyata tidak hanya sebatas dari alat musik, nggak sebatas ya, tidak semata gitu ya. Tapi ternyata dia memiliki histori yang cukup panjang ya. Bahkan histori tersebut bisa sampai memikat warga luar ya, sampai go internasional. Sangat luar biasa. Nah, ini ada narasumber kita yang terakhir. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Gilang sebelumnya yang suka ya menjelajahi seperti arkeolog. Kalau yang ini dia seperti pecinta alam, yang biasanya dia memiliki ketertarikan terhadap wisata alam yang ada di Indonesia. Silakan Ibu Inayah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Abdillah. Terkait alam itu merupakan sebuah warisan Nusantara ya Pak, yang bukan cuma kita hanya bisa foto-foto saja untuk menikmati keindahannya. Lebih dari itu, alam ini merupakan sebuah kekayaan yang harus kita warisi dan harus kita jaga, mulai dari hutan hujan tropis yang mungkin kita temui di Sumatera maupun Kalimantan, kemudian keindahan bawah laut yang kita temui di Indonesia bagian timur, sampai dengan satwa-satwa endemik, misalkan badak bercula satu, kemudian ada orangutan maupun komodo. Nah, kita sebagai ASN itu harus bangga terhadap kekayaan alam yang dimiliki di Indonesia ini, begitu Bapak. Terima kasih. Oke,
cukup banyak ya cara untuk mencintai Indonesia ya, tidak hanya dengan caranya untuk menghormati benderanya saja, tapi ada berbagai cara ya, seperti dari Ibu Farida untuk melalui Nusantara Bermain, Bu Siti melalui fashion, Pak Gilang melalui situ-situ, Bu Irma melalui musik, dan juga Bu Inaya melalui alamnya. Oke, sebelum penutupannya, saya ingin coba minta ya, mungkin kata-kata singkat ya dari Bapak Ibu kepada ya sebagai ASN muda yang masih membara kepada generasi-generasi penerus bangsa ya. Kira-kira apa nih kata-katanya yang berkaitan tentang cinta tanah air? Silakan saya mulai dari Bu Farida. Baik, Pak Abdillah. Kata-kata untuk generasi muda nanti, cinta tanah air adalah aksi, bukan Insta story. Kalian harus peduli sekitar, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya saya ingin coba dengar dari Bu Irma. Enggak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, cinta tanah air adalah suatu rasa cinta kepada bangsa sendiri yang harus dilakukan dari hal-hal kecil, dilakukan dari lingkungan sekitar, dan dilakukan sekarang juga. Luar biasa sekali ya kata-katanya. Oke, selanjutnya saya ingin dengar dari Pak Gilang. Enggak kata-katanya? Baik, cinta tanah air adalah sikap mencintai Indonesia sepenuh hati dan diwujudkan melalui perilaku kita sehari-hari. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya saya ingin dengar dari Bu Siti. Mangga perkataannya. Ya, cinta tanah air bisa dimulai ya dari hal sederhana. Jadi, jangan hanya ikut tren, jadilah identitas. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Sangat bersemangat ya sebagai ASN budaya masih membara. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, saya ingin dengar kata-katanya dari Bu Inaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Menurut saya, cinta tanah air ini berarti kita harus peduli. Artinya, bukan hanya menikmati, tetapi juga menjaga, merawat apapun yang kita miliki. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi seluruh ya kata-kata yang diperoleh ya dari semua narasumber ini mungkin saya akan coba simpulkan ya. Jadi kita bisa ya untuk mencintai suatu negara atau mencintai bangsa kita pun tidak harus melakukan hal yang besar, tapi bisa dimulai dengan langkah yang kecil dan dilakukan dari hal ruang lingkup yang ada di sekitar kita. Ya, dan yang penting adalah konsisten dan dimulai dari sekarang. Oke, cukup sekian ya dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya atas informasi atau insight-insight yang kalian berikan ya. Cukup luar biasa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Para sahabat Nusantara, salam Nusantara. Terima kasih.